Halo pet lovers, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, baik tidak kurang satu apapun. Hari ini kita diskusi tentang garam. Sebetulnya arwana kita butuh garam atau tidak? Dalam kondisi apa kita harus pakai garam? Dan dalam kondisi seperti apa sebetulnya arwana kita nggak perlu garam? Tentu kita nggak mau arwana kita jadi ikan asin. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan bahas garam selama beberapa menit ke depan. Stay tune di 88 Pet Gallery where your hobbies begin. Nah, pet lovers, ini di depan saya ada garam. Dan kita bikin vlog ini di dapur ya. Tapi bukan berarti saya ganti nama jadi Rudy Hairudin. Nama saya tetap Rafiq. Hanya saja hari ini kita memang bahas soal garam. Awam menyebutnya garam. Tapi garam ini rumus kimianya adalah NaCl ya. Natrium klorida. Teman-teman tahu nggak bahwa sebetulnya di dalam air pump dan di dalam air tanah sebetulnya sudah ada garamnya. Bahkan di air pump itu ada kadar NaCl-nya. Ukurannya sekitar 20 mg per liter air. Ya beda-beda lah ya di tiap daerah. Kalau di DKI Jakarta biasanya kandungan NaCl dalam air pump itu sekitar 20 mg per liter air. Tapi pasti tidak akan lebih dari 60 mg per liter air. Kenapa? Karena itu adalah persyaratan air baku PDAM tuh. Ya. Jadi air PDAM yang masuk ke rumah Anda, kandungan garamnya tidak boleh lebih dari 60 mg per liter air. Jadi sebetulnya kalau kita pelihara arwana pakai air pump, sebetulnya air itu sudah ada NaCl-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan air tanah? Air tanah kandungan NaCl-nya jauh lebih tinggi dibanding air pump. Rata-rata ya, ini rata-rata, saya ngomong rata-rata. Secara umum kandungan NaCl di dalam air tanah itu sekitar 300 mg per liter air. Semakin Anda ke gunung, kandungan NaCl di air tanahnya akan makin rendah. Tapi kalau Anda makin ke pantai, makin ke laut, kandungan NaCl di dalam air tanahnya sudah pasti akan lebih tinggi. Ya, jadi ingat, kalau Anda pakai air tanah, sebetulnya air tanah itu juga sudah ada garamnya. Kalau kita bandingkan dengan air laut karena memang dia asin banget, kalau kita tes, itu kandungan NaCl-nya bisa 3%. Ingat, bisa 3% per liter air. Jadi, saya ingin bilang ke teman-teman bahwa sebetulnya kalau kita pakai air pump, kalau kita pakai air tanah, di dalam air itu sudah ada garamnya. Sekali lagi, di dalam air pump, kandungan garamnya sekitar 20 sampai 60 mg per liter air. Kalau Anda pakai air tanah, kandungannya minimal 300 mg per liter air. Sebetulnya apa sih gunanya garam buat ikan hias air tawar? Apa gunanya NaCl untuk ikan arwana kita? Jadi gini teman-teman. Kita dulu pernah bahas yang namanya osmoregulasi pada ikan ya, terutama ikan hias air tawar. Supaya proses osmoregulasi itu bisa berjalan baik, cairan yang ada di dalam badan ikan harus lebih asin dibanding dengan air akuarium di mana dia hidup. Karena kalau airnya lebih asin dibanding kandungan garam yang ada di dalam badan ikannya, ikan kita tidak bisa melakukan proses osmoregulasi. Kalau ikan kita tidak bisa melakukan proses osmoregulasi, maka badannya akan bengkak.
ikan Anda akan bermasalah. Dalam kondisi tertentu, ikan hias kita bisa mati, teman-teman, kalau proses osmoregulasinya tidak berjalan. Karena itu, hati-hati pakai garam. Jangan sampai air akuarium kita lebih asin dibanding cairan yang ada di dalam badan ikan arwana kita. Kemudian yang perlu kita hati-hati juga adalah penggunaan garam itu bisa mengganggu, bisa merubah parameter air kita. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti kita tes aja. Ya, saya punya garam, saya punya air nih. Ya, saya ambil 2 gelas air dari keran. Ya, ini adalah air tanah nih. Ini air tanah 2 gelas. Kemudian saya juga siapin pH tester. Kemudian saya punya alat TDS. Nanti kita cek air murni dari keran, pH-nya berapa, TDS-nya berapa. Kemudian yang 1 gelas kita kasih garam. Kemudian kita ukur pH-nya dan TDS-nya berubah atau tidak. Oke, kamera mendekat. Kita nyalain dulu ya alat buat ngukur TDS-nya. Oke, ini udah nyala nih teman-teman. Saya tes ya. Karena ini adalah air dari sumber yang sama, di 2 gelas ini harusnya pH-nya sama. TDS-nya sama. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke. Sekarang kita cek TDS sebelahnya. Kelihatan? 40, 41? Kelihatan ya? Oke. Jadi, kedua air ini karena memang sumbernya sama, maka TDS-nya sama-sama 40. Sekarang kita tes pH-nya. Oke, ini 5. Kita ambil juga dari sini. Banyak kan gue buangnya. Nah, ini 5 juga. Oke. Harusnya pH-nya sama nih. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Tuh, 2, 3, 4, 5. Biar kelihatan warnanya. Kalau kita bandingkan nih, berarti air ini pH-nya sekitar 5 nih. Ini kelihatan nggak warnanya kuning? Kelihatan ya? Oke, berarti pH-nya sekitar 5. Nah, sekarang yang ini saya buang ya. Kemudian kita kasih garam nih. Ya, kita kasih garam sejumput aja. Kemudian kita aduk. Oke, setelah kita kasih garam dan kita aduk, garamnya udah larut. Sekarang kita tes lagi TDS-nya. Ini 0 ya. Kelihatan ya 0 ya. Oke, sekarang kita cek TDS-nya. Tuh, lihat teman-teman. Jadi TDS-nya naik dengan cukup tinggi ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kalau Anda pakai garam, itu akan membuat TDS air Anda naik berkali-kali lipat.
Oke. Nah, sekarang kita coba cek air yang udah dikasih garam ini pH-nya berubah atau tidak. Ini yang nggak pakai apa namanya, yang nggak pakai garam ya. Nah, ini yang pakai garam. Oh, kalau kita lihat yang nggak pakai garam itu pH-nya sekitar 5, dan yang pakai garam pH-nya naik dalam skala 0,5 sampai 6. Sorry, 0,5 sampai 1. Jadi yang nggak pakai garam pH-nya 5, yang kita kasih garam pH-nya 6. Oke, jadi apa kesimpulan kita hari ini? Yang pertama, kalau Anda pakai air pump, Anda pakai air tanah, sesungguhnya di dalam air pump dan air tanah sudah ada kandungan garamnya. Di dalam air pump, kandungan garam itu sekitar 20 sampai 60 mg per liter air. Kalau Anda pakai air tanah, yang saya jadikan patokan, air tanah di Jabodetabek ya teman-teman ya. Air tanah di Jabodetabek itu kandungan garamnya sekitar 300 mg per liter air. Jadi hati-hati kalau Anda menambahkan garam ke dalam air pump dan air tanah yang sebetulnya sudah ada garamnya. Saya takut airnya menjadi terlalu asin sehingga akhirnya kandungan garam di dalam air akuarium menjadi lebih tinggi dibanding kandungan garam yang ada di dalam badan ikan. Karena kalau hal itu terjadi, maka proses osmoregulasi tidak akan terjadi pada ikan Anda. Nah, pet lovers, demikian diskusi kita soal garam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda. Banyak teman-teman yang bilang bahwa garam itu perlu untuk mencegah ikan kita sakit. Apakah kalimat itu tepat? Kalau menurut saya, untuk mencegah ikan kita sakit, maka perhatikan kualitas air yang kita pakai. Perhatikan kualitas pakan yang kita pakai. Sering-sering ganti kapas filter. Sering-sering Anda melakukan restart terhadap bakteri pengurai yang ada di dalam akuarium Anda. Dengan demikian, ikan Anda akan terhindar dari penyakit. Oke pet lovers, saya pamit mundur. Tonton terus 88 Pet Gallery where your hobbies begin.